Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Allah kita. Kita tahu dengan keadaan sekeliling kita yang mana virus COVID-19 masih terlalu banyak sehingga kita kembali harus terpaksa melakukan ibadah kita secara online. Tapi kita yakin dan percaya Allah melihat, Allah peduli akan keadaan kita dan bela hati kita. Kita upayakan sebegitu rupa untuk tertuju kepada Tuhan sekalipun kita ada di tempat kediaman masing-masing. Mari kita mempersiapkan hati kita saat ini. Mari datang secara pribadi, hampiri Tuhan. Ini waktunya kita mendekat kepada Allah kita. Kita berbakti kepadanya, menyatakan sembah kita kepadanya. Ucapan syukur dari hati. Pertama-tama atas karyanya yang menyelamatkan hidup kita. Kita akan mengingat kasihnya yang terbesar, itulah pengorbanannya di kayu salib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kembali kami diingatkan akan karyamu, pengorbananmu, menembus segala dosa dan salah kami, menggantikan kami menerima hukuman itu.
Amin. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah ditebus Tuhan. Dan Tuhan kita bukan Tuhan yang hanya mati bagi dosa kita, tetapi Dia bangkit, menyediakan tempat untuk kita semua orang yang percaya. Dan sekarang Allah memberikan jaminan bagi kita kemenangan di dalam hidup kita atas segala permasalahan yang kita hadapi. Mari katakan lagu ini, ada kuasa dari Tuhan karena Yesus hidup. Haleluya, haleluya.
Ini adalah sebuah catatan pribadi. First step dalam bahasa Inggris. Saya bikin sebuah akronim dalam bahasa Inggris. Step. S. Saya yang pasti bukan Anda. Anda bukan saya bukan Anda. T. T itu saya bikin akronimnya tidak. Tidak akan bisa saya mengerti Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah bisa mengerti saya. E. Enak. Mungkin buat saya enak, tapi buat Bapak Ibu Saudara belum tentu enak. P. Perasaan. Mari kita saling menghargai perasaan. Nah, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa mengerti bahwa kepercayaan adalah satu hal yang dikerjakan manusia. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat dalam Kamus Bahasa Indonesia, kepercayaan adalah serangkaian perilaku seperti bertindak dengan cara yang bergantung pada orang lain. Kepercayaan adalah sikap mental abstrak, gak kelihatan, terhadap posisi bahwa mereka dapat diandalkan. Kepercayaan adalah perasaan percaya diri dan keamanan yang diperhatikan pasangan. Kepercayaan adalah proses syaraf kompleks yang mengikat representasi beragam yang mencakup tentang emosi. Kepercayaan itu jarang bisa mutlak tepat. Kepercayaan itu terbatas pada situasi tertentu. Jadi Bapak Ibu Saudara harus tahu bahwa kepercayaan itu dibentuk dan tidak terjadi begitu saja. Dalam Psychosocial Development yang dibuat oleh Eric Homburger Erikson, ada tingkatan. Tingkat yang pertama, usia baru lahir sampai dengan 18 bulan, dibentuklah sebuah kepercayaan dan ketidakpercayaan anak. Dan kemudian saya melompat kepada tingkat yang kelima, dalam usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun. Anak-anak mulai mencari identitas diri. Anak-anak mulai melihat ada kebingungan terhadap sebuah peraturan. Dan tingkat yang keenam, usia 19 tahun sampai dengan 40 tahun, mulailah yang namanya keakraban, mulailah yang namanya penyendirian. Nah, tingkatan-tingkatan inilah yang mempengaruhi kehidupan manusia berkaitan dengan kepercayaan. Tidak semua orang bisa melakukan hal ini, yang namanya kepercayaan ini. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lihat ada sebuah kalimat yang menegur saya dalam bahasa Inggris, dia bilang seperti ini, trust is like a paper. Once it's crumbled, it can be perfect again. Jadi kepercayaan itu seperti sebuah kertas. Kalau sudah diremek-remek, itu nggak akan pernah bisa lurus lagi dan nggak akan pernah bisa rapih lagi. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara belajar dalam Matius pasalnya yang ke-15 mulai dari ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28. Ini yang saya temukan ketika belajar tentang kepercayaan. Mari khususnya saya mau ajak Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam Matius 15 ayat yang ke-26. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung, mohon maaf kalau Bapak Ibu Saudara tersinggung dengan kalimat yang disampaikan oleh Matius. Ini kata Tuhan Yesus. Tetapi jawab Yesus, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Mungkin awal mulanya Bapak Ibu Saudara akan tersinggung dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kita menggunakan informasi ini, kita mengolah informasi ini. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, kalau Bapak Ibu Saudara masuk ke dalam cerita ini sebuah kisah perempuan Kanaan yang percaya kepada Tuhan. Untuk lebih lengkapnya saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara membaca mulai dari ayat yang 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Perhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita."
Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan memintanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Itu kata murid-muridnya. Lalu ayat yang ke-24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat yang ke-25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ayat yang ke-26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Mari kita stop di situ. Dengar, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan kejadian itu. Lalu apa perasaan Bapak Ibu Saudara? Ada dua sudut pandang yang kita gunakan dalam indera kita. Kita mendengar dan kita melihat. Bapak Ibu Saudara mendengar dan Bapak Ibu Saudara membayangkan kejadian itu. Sulit. Untuk membangun sebuah kepercayaan itu sangat sulit. Mendapat perhatian dari pasangan hidup kita cukup sulit. Pada waktu sebelum menikah, anak-anak muda, ya mereka menggunakan banyak hal untuk membangun kepercayaan itu. Di dalam perusahaan, Bapak Ibu Saudara akan membangun banyak hal. Bapak Ibu Saudara akan berupaya sedemikian rupa untuk membangun kepercayaan terhadap atasan. Ini yang sulit. Kepercayaan. Manusia selalu menggunakan indera ini. Dia mendengar dan dia melihat. Bapak Ibu Saudara, dengan situasi yang sekarang ini yang mungkin Bapak Ibu Saudara diguncangkan dan dibuat menjadi takut. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan, COVID-19 sudah mulai meningkat cukup signifikan dan cukup banyak. Rekor 20.000, 25.000, dan 28.000 satu hari. Kalau Bapak Ibu Saudara mendengar informasi ini dan Bapak Ibu Saudara akan berupaya untuk mencari informasi ini, Bapak Ibu Saudara akan berusaha untuk membaca, cari berita, ya, bagaimana ada banyak virus yang dinamakan secara alfabet Yunani, alfa, beta, delta, theta, banyak lagi mungkin. Tapi yang lagi ngetren ini virus delta, yang katanya 1,5 kali lebih menular daripada virus yang sebelumnya. Kita dengarkan ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara saking capeknya orang-orang sudah mulai share berita di WhatsApp dan membuat kita takut. Dan itu mempengaruhi kita. Kepercayaan kita keluar dari rumah itu sudah mulai meluntur, sudah membuat kita takut. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Mulai tidak percaya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah mulai kehilangan kepercayaan. Aduh, gereja awalnya buka buat ibadah, bisa ibadah di gereja. Lama-lama tidak bisa ibadah karena ada PPKM, ada pembatasan kerumunan massa. Dari tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 nanti ibadah semua dihentikan. Mall semua tutup kecuali supermarket. Tempat makan boleh jualan tapi drive thru atau take in, gak bisa makan di tempat. Swalayan kecil sudah mulai tutup sampai jam 8 saja. Wah, apa yang terjadi dengan dunia kita? Mulai kehilangan kepercayaan. Kerja dari rumah, usahamu makin sulit, pekerjaan entahlah bagaimana. Mulailah hilang kepercayaan kita. Ketika melihat, ketika mendengar dua indera ini, indera penglihatan,
penglihatan dan indera pendengar kita yang berpengaruh besar terhadap kepercayaan. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara belajar dari cerita perempuan Kanaan ini yang percaya. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan judul perikopnya, perempuan Kanaan yang percaya. Mungkin Bapak Ibu Saudara melihat di ayat yang ke-26 ini, ya, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah informasi. Dia katakan di ayat yang ke-26, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan di ayat yang sebelumnya, ini ibu ini perempuan ini lagi minta tolong. Tapi lihat, dia tidak menghilangkan kepercayaan. Dia tidak menurunkan kepercayaan. Dia tidak mempengaruhi pikirannya dengan apa yang dia dengar. Perhatikan ayat yang ke-27, Bapak Ibu Saudara bisa melihat. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Dia counter balik dengan informasi yang dia dengar dari Tuhan Yesus. Informasi yang dia dengar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Mungkin ibu itu membayangkan, oh iya, di ayat yang ke-24 Tuhan Yesus bilang, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Mungkin ibu itu mengolah informasi yang dia dapat, lalu dia bilang kepada dirinya, lah saya bukan orang Israel. Saya bukan orang Israel. Berarti Tuhan Yesus bilang kepada saya, itu informasi itu sudah disampaikan kepada saya dan pasti sepertinya kalau kita yang ada di dalam situasi ini akan mengguncangkan kita. Lalu ketika ada informasi itu mungkin kita akan stop. Oh ya udah, saya bukan orang Israel. Tapi coba perhatikan, ibu ini bukan karena terdesak, tapi karena percaya. Judul perikopnya, perempuan Kanaan yang percaya. Ingat, bukan karena terpaksa. Ingat, bukan karena ada masalah, tapi karena percaya. Itu sebabnya saya senang sekali LI bisa membuat sebuah judul perempuan Kanaan yang percaya. Jadi gak susah-susah saya mesti merangkai sebuah khotbah lalu menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, karena ini adalah perempuan yang percaya sekalipun dia bukan keturunan orang Israel. Dia tidak kehilangan kepercayaannya. Dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, dia bilang begini, benar Tuhan, tapi anjing itu makan remah-remah dari meja Tuhannya. Kita balik dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan ya. Kata Tuhan Yesus kepada perempuan ini, dia bilang begini, ayat yang ke-26. Tetapi tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Dia menggunakan informasi itu. Dia mengolah informasi itu. Tapi tidak menggoyahkan rasa percaya. Kalau Bapak Ibu Saudara mulai tergoncang dengan apa yang terjadi di sekeliling Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mulai terganggu dengan berita-berita yang Bapak Ibu Saudara dengar. Lalu terjadilah panic attack, panik, mulai menimbun masker, mulai menimbun beras, mulai menimbun 9 bahan pokok, mulai cari-cari simpanan apa yang bisa digunakan nanti sepanjang sampai dari tanggal 3 Juli sampai 20 Juli. Nah, saya mau Bapak Ibu Saudara belajar dari ibu, belajar dari perempuan Kanaan ini. Dia yang orang percaya itu, sekalipun dia bukan orang Israel. Tapi perhatikan, bonusnya ketika dia percaya, apa yang terjadi? Ayat yang ke-28. Ini kata Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara. Dia bilang ini, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Amin. Amin. Percaya sama Tuhan. Yuk, percaya sama Tuhan. Percaya Tuhan akan memelihara Bapak Ibu Saudara.
Jangan lengah, jangan mulai putus asa. Percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Cari video-video yang membangun Bapak Ibu Saudara supaya Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Tuhan itu ada. Percaya sama Tuhan. Sungguh, percaya sama Tuhan. Kalau ibu ini saja bisa percaya sama Tuhan, kenapa Bapak Ibu Saudara tidak bisa percaya sama Tuhan? Ibu ini sudah dimaki-maki, bahasa saya. Ibu ini sudah dikata-katain, tapi dia tetap percaya Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan dapat, Tuhan sanggup. Ya, Tuhan Yesus tidak melakukan apapun. Tuhan hanya bilang, jadilah kepadamu seperti apa yang kau ingin. Jadi, perhatikan kalimat penutupnya. Ini adalah sebuah informasi yang disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Percaya sama Tuhan. Setiap awal minggu, awal bulan, dalam minggu yang pertama, kita sama-sama mengingat kembali akan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mungkin tidak bisa bertatap muka dalam gereja, tapi hari ini saya mau Bapak Ibu Saudara mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus. Percaya sama Tuhan. Percaya saja bahwa Dia sanggup menolong Bapak Ibu Saudara. Jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang. Mari kita berdoa. Besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dalam kehidupan yang berlangsung saat ini, muncul sebuah informasi, muncul sebuah kalimat-kalimat yang melintas dalam telinga kami. Bahkan apa yang sudah kami baca dalam kehidupan yang terjadi saat ini. Timbullah rasa kurang percaya Tuhan. Timbullah rasa takut itu dalam hati dan pikiran kami. Tapi hari ini kami mau belajar dari seorang perempuan Kanaan yang percaya. Sekalipun dia sudah dikata-katain oleh Tuhan Yesus, tapi dia tetap percaya. Sekalipun dia sudah dikata-katain oleh Tuhan Yesus, dia tetap percaya. Kami mau belajar punya iman yang teguh seperti perempuan Kanaan ini. Kami mau belajar seperti perempuan Kanaan ini yang percaya dengan sungguh bahwa Tuhan sanggup menolong, bahwa Tuhan pasti akan menolong. Kami percaya ada pertolongan Tuhan. Kami percaya ada perlindungan Tuhan. Dan kami percaya ada berkat Tuhan yang disediakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Membacakan apa yang menjadi dasar kita melakukan perjamuan kudus hari ini. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-30, ayat yang ke-29. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Salibnya selama mulia bela pujian ini kita naikkan bersama. Salibnya selamanya
Katakan lagi bersama-sama salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, Hari ini kami bersyukur. Kesempatan yang baik ini kami bersama-sama mengingat kembali pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Saat hari ini Tuhan, kami sama-sama mau mengingat kembali pengorbanan-Mu yang dikerjakan sebelum disalibkan, bahkan di atas kayu salib itu. Tuhan, kami bersyukur buat pengorbanan-Mu yang diberikan, yang diserahkan bagi kami. Tuhan, kami bukanlah manusia yang sempurna, tetapi Engkau menyerahkan hidup-Mu, menebus dosa, ganti kesalahan kami. Kami bukanlah manusia yang sempurna di hadapan Tuhan, tetapi Engkau mau menebus dan menganugerahkan keselamatan bagi kami. Kami manusia berdosa. Sebelum kami akan makan dan minum Tuhan bersama-sama, biarlah hamba-Mu berdoa buat kami semua yang ada di tempat ini, bahkan yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah kiranya hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan melayakkan kami. Biarlah kiranya Tuhan kuduskan kami, sehingga yang kami kerjakan hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menghargai yang kami lakukan untuk mengenang kembali kematian Tuhan di atas kayu salib. Kami akan minum anggur yang melambangkan darah-Mu. Kami akan makan roti yang melambangkan tubuh-Mu, Tuhan. Itu semua diserahkan bagi kami di atas kayu salib ribuan tahun yang lalu. Sehingga keselamatan diberikan kepada kami. Kuduskan kami dan layakkan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kuduskan kami, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan makan dan minum bersama-sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lihat domba Allah, lihat domba. Lihat domba. Katakan lagi, lihat domba Allah, lihat domba Allah.
mari saya minta Bapak Ibu Saudara berdiri untuk menghormati perjamuan kudus kita. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini, buat pagi hari ini, buat hari ini yang sudah Tuhan berikan kepada kami, di mana kami akan mengingat kembali tubuh-Mu yang disakiti dan diserahkan bagi kami, sehingga keselamatan kami terima. Bapa, kami bersyukur Tuhan, biarlah kami mengingat kembali tubuh-Mu yang diserahkan bagi kami, pengorbanan-Mu yang dikerjakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan makan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, mari makan bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Darah-Mu dicurahkan bagi kami. Keselamatan diberikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan minum bersama-sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus." Mari bersyukur kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih untuk kematian-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah kami semuanya, pribadi lepas pribadi. Hidup kami yang dipercayakan untuk memuliakan Tuhan. Diberkatilah hidup kami untuk memuliakan-Mu. Biarlah kiranya berkat berlimpah yang sudah disiapkan bagi kami, sehingga kami sanggup untuk menghidupi keluarga kami dengan berkat yang berlimpah-limpah yang Tuhan siapkan bagi kami. Berkat itu kami bagikan kepada orang-orang yang kami kasihi, bahkan untuk pekerjaan Tuhan, baik di tempat ini ataupun di tempat yang lain Tuhan. Diberkatilah hidup kami, hubungan suami dan istri. Diberkatilah orang tua dengan anak-anak. Orang tua mengasihi anak-anak dan anak-anak menghormati orang tua dan mengasihi. Diberkatilah gereja kami Tuhan, di mana kami menaikkan pujian dan penyembahan. Kami mendengarkan firman Tuhan, suara-Mu lewat hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah urapan-Mu turun atas gembala, hamba-Mu yang memimpin jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Biarlah kiranya kami menikmati urapan-Mu, menikmati berkat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah berhenti. Diberkatilah bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia. Tuhan, kami mau memberkati Indonesia, bahkan seluruh dunia, dengan bangsa-bangsa yang sedang menghadapi sakit penyakit. Tuhan, hari ini kami berdoa bersama-sama, biarlah kiranya pemerintah-pemerintah yang ada diberikan kekuatan, diberikan hikmat Tuhan, untuk mengerjakan yang terbaik, sehingga kami semua bisa melewati sakit ini, dan kami bisa menghadapinya dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami semua, khususnya untuk pemerintah-pemerintah. Tuhan, kami berdoa memberkati dokter, rumah sakit,
para perawat Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan jagai hidup mereka. Tuhan lindungi mereka. Sehingga kami pada suatu saat nanti akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi bangsa kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami meteraikan berkat yang ada, yang sudah ada, bahkan yang akan datang dalam kehidupan kami. Talenta yang Tuhan berikan kepada kami semua untuk kami bisa kembangkan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan hal-hal baik yang kami nikmati bersama-sama dengan keluarga kami. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Sehingga kami dibentuk sedemikian rupa jadi alat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ini yang kami percaya dan ini yang akan kami kerjakan dalam kehidupan kami adalah percaya di hadapan Tuhan, jemaat, manusia, dan keluarga kami. Kami kerjakan firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Mari arahkan pikiran kita bersama-sama untuk yang berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita sudah mendapat berkat dari ibadah yang dilaksanakan pada minggu ini. Mari kita juga memberkati pekerjaan Tuhan melalui persembahan yang dapat ditransferkan melalui rekening berikut ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.